1062 The Voice of Love. Baik kekasih Tuhan semuanya, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di program Wanita Berkemenangan untuk edisi Senin ketiga secara langsung di tanggal 20 April 2020, di mana Ibu Evangelis Dani Mahatita masih terus melanjutkan untuk memaparkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, yaitu bertemakan tentang doa. Baik, kalau gitu kekasih Tuhan semuanya, kembali lagi kita akan nikmati kelanjutan daripada pemaparan beliau. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Oke, baik kekasih Tuhan, kita akan lihat bagian dari bagian terakhir karena waktunya tinggal setengah jam. Jadi bagian terakhir adalah gini, seringkali kita tuh mikir ya, kok aku sudah berdoa tapi kok nggak ada jawabannya gitu ya. Nah, bagaimana sih jawaban doa itu sebetulnya? Nah, jawaban doa itu ada yang orang kita sudah pernah dengar ya, bahwa ada yang jawaban doa langsung ya gitu ya, langsung dapat jawabannya ya. Jadi satu hari saya ingin bersaksi, kita itu selesai persekutuan doa. Waktu itu saya masih muda sekali bersama dengan suami saya. Sepertinya kami baru menikah dan belum punya anak. Kami persekutuan doa di rumah ayah rohani kami, seorang hamba Tuhan di kota Surabaya. Nah, ketika selesai persekutuan doa, semua jemaat pada pulang, lalu kami tinggal berempat. Jadi ayah rohani saya itu dengan istrinya, saya dan suami. Lalu kita itu duduk diam di situ, dan tiba-tiba ayah rohani saya ngomong gini nih, kita enaknya makan kue tart ya gitu. Nah, saya ketawa, walah jam sekian malam kok ada kue tart jajaman. Itu kue tart tuh ya susah banget gitu ya. Jadi kita itu diam, itu padahal bukan yang berdoa gitu kan, tetapi ya kita cuma ngomong enaknya ya makan kue tart gini. Lalu apa yang terjadi? Nggak lama ada pintu pagar itu diketok-ketok. Pintu pagar diketok-ketok dan ketika dibuka ternyata seseorang yang bukan dari jemaat yang tadi berdoa, bukan persekutuan doa. Orang lain bilang ini ada kiriman, dan ketika kita buka kirimannya itu kue tart dan kita makan kue itu. Artinya apa? Rasanya apa yang kita omongkan itu kan orang juga bisa ngomong itu sebagai doa gitu kan. Jadi itu sebabnya kekasih Tuhan, hati-hati ketika kita ini mau bicara, kita mau ngomong tuh hati-hati. Nah, ada doa atau pengharapan yang langsung dijawab, tapi ada juga yang sepertinya Tuhan tuh bilang tunggu, belum waktunya gitu ya. Tapi ada juga yang kita sampai kapanpun rasanya nggak ada jawabannya, dan itu jawabannya tidak gitu kan. Nah, apa sih yang membuat doanya kita itu bisa segera dijawab iya atau tunggu atau bahkan tidak? Itu sebetulnya yang menghalangi itu seperti apa gitu ya. Ternyata adalah dosa gitu ya. Kalau firman Tuhan katakan yang tadi di salah satu ayat mengatakan bahwa yang menjadi penghalang itu adalah dosa-dosamu gitu ya. Jadi ini yang kita mau kasih tahu bahwa penghalang pertama bagi dosa kita bagi doa kita adalah dosa gitu ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Allah adalah kudus, karena itu kita pun harus kudus, terbebas dari pencemaran dosa. Dan jika kita menghadap Allah dalam doa, kita pun harus kudus jika kita ingin doa kita dikabulkan atau Allah mendengar. Jadi untuk datang kepada Allah, kita juga harus dalam posisi yang bersih. Artinya bukan karena kemampuan kita untuk membersihkan diri, tetapi kita itu tidak ada niat jahat di dalam hati kita, tidak ada pikiran yang buruk di dalam pikiran kita. Jadi kita benar-benar kita datang kepada Tuhan itu dengan segala kemurnian hati kita. Nah, jadi ada 5 bagian yang ingin saya sharingkan. Yang pertama adalah bagaimana doa yang berhasil. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang dibenarkan. Bukan orang benar, tetapi orang yang dibenarkan. Karena kita hanya bisa dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, orang yang dibenarkan itu punya hubungan yang benar dengan Tuhan, punya motif yang benar dengan Tuhan, dan punya sikap hati yang benar dengan Tuhan. Artinya semua yang kita kerjakan, kita doakan, kita naikkan syukur kita, bukan untuk kepentingan kita,
tetapi untuk kepentingan orang yang sedang kita doakan, dan yang lebih dari itu adalah untuk kepentingan nama Tuhan itu dimuliakan atas orang itu. Nama Tuhan itu dikenal, nama Tuhan itu dimuliakan. Semua yang kita kerjakan di dalam doa kita ketika kita sudah dibenarkan, bukan lagi untuk diri kita, tetapi untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu yang pertama ya, dibenarkan. Yang kedua, doa yang berhasil adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sesuai kehendak Tuhan, bukan semau-maunya kita. Tuhan, aku mau uang banyak, Tuhan, aku mau kaya. So what? Untuk apa? Kalau untuk menghabiskan, untuk kita pakai sesuai dengan kedagingan kita mendapatkan berkat banyak untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan itu tahu apa yang the best, apa yang terbaik yang harus Dia berikan kepada kita. Tuhan bisa ngomong gak usah. Makanya kita juga perlu introspeksi. Kenapa sih kita kok hanya diberikan berkat katakanlah pas-pasan? Karena Tuhan itu tahu, Tuhan tidak kepengen kita itu hidup di dalam hawa nafsu kita. Jadi scripture prayer. Jadi kita harus berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Kekudusan, kelemah lembutan, kerendahan hati. Ini sesuai kehendaknya Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan iman. Doa yang dijawab, doa yang berhasil adalah doa yang dinaikkan dengan iman atau doa syukur. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah. Ada iman, kita percaya. Saya pikir urutan ini benar. Ketika kita sudah dibenarkan, kita tidak lagi menjadi orang yang egois, dan kita berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ketika kita sudah berdoa, semua sudah cocok dengan kehendaknya Tuhan, kita tinggal syukuri. Tuhan, thank you, kami sudah berdoa. Tuhan, thank you. Firman Tuhan juga ajarkan itu melalui Tuhan Yesus ketika Dia ada di Taman Getsemani. Dia sudah naikkan syafaatnya segala macam, selesai itu semua, Tuhan Yesus katakan apa? Jadilah kehendakmu. Artinya itu sebuah ucapan syukur bahwa apapun juga keputusannya Tuhan, aku bersyukur. Apapun juga yang diberikan Tuhan buat kita, saya tahu itu yang terbaik. Itu ya, ucapan syukur. Jadi apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan bimbang. Kalau kita sudah tahu yang kita doakan itu betul, bukan untuk nafsu kita, sudah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, saya percaya bahwa itu akan saya terima, dan itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yang membuat doa kita seringkali tidak terjawab atau kita ngerasa nggak dijawab itu kan karena apa yang kita minta itu tidak cocok dengan kehendaknya Tuhan. Jadi di dalam doa itu bukan kita maksa Tuhan nuruti kehendaknya kita, tetapi kita maksa diri kita di dalam doa itu untuk nurut sama kehendaknya Tuhan, sampai ada perubahan mendasar di dalam motivasi kita sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi itu tadi yang kita awal sudah bahas kan. Jadi ketika kita berdoa itu sebetulnya membangun iman kita, membangun percaya kita, membangun paradigma kita yang benar dengan Tuhan itu ya. Nah, yang keempat, bagaimana doa itu berhasil adalah dalam nama Tuhan Yesus, tidak dalam nama yang lain ya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan meminta Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Ya, Yohanes 14 ayat 13. Coba ya kita baca ya. Yohanes 14 ayat yang ke-13.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Keren gak sih? Ya, dalam nama Yesus. Itu sebabnya kenapa kita itu berdoa dalam nama Yesus. Itu bukan karena kebiasaan atau doktrin gereja bahwa harus dalam nama Yesus, tapi kita masih tahu dasarnya itu apa. Dasarnya itu perkataan Yesus ini. Yesus bilang, kalau kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi yang melakukannya itu Yesus, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Tujuannya agar ada kemuliaannya Allah. Jika kau minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam nama Yesus, bukan dalam nama yang lain. Jadi hasil jawaban doa itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi sungguh-sungguh hanya karena anugerah. Hanya karena Allah ingin ada kemuliaan namanya di dalam kehidupan kita, ya. Firman Tuhan kan katakan bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semuanya itu hanya anugerah. Bagian kita itu cuma berdoa. Doa kita yang benar apa? Doa yang murni hatinya, murni sikapnya, motif kita murni, cocok sama kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan itu apa sih? Jiwa-jiwa. Kehendaknya Tuhan itu jiwa-jiwa. Bagaimana kita lebih peka terhadap kebutuhan jiwa-jiwa, bukan kebutuhan kita pribadi. Teman-teman kekasih Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa untuk urusan penghidupannya kita, Tuhan itu sudah berjanji. Karena apa? Tuhan bilang, janganlah khawatir akan apapun juga. Di dalam Matius Tuhan katakan bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Artinya yang benda mati saja, yang gak repot, gak tahu gimana cara hidupnya, Tuhan tuh kasih penghidupan seperti itu. Apalagi kita yang sesuai gambar dan rupa Allah. Pasti Tuhan itu menciptakan kita itu sudah dengan segala plan. Dan plannya itu bukan plan yang buruk, tetapi plan yang baik. Beriman, naikkan syukur bahwa aku sudah meyakini bahwa Tuhan akan kerjakan jauh lebih besar dari apa yang aku doakan dan pikirkan. Hanya di atas satu nama dan tidak ada yang nama yang lain. Kenapa? Nama itu nama yang sangat berkuasa. Yang terakhir adalah sepakat. Sepakat, Matius 18 ayat yang ke-19. Sekali lagi aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus, bahwa jika 2 orang di antaramu di bumi bersepakat mengenai apapun yang mereka minta, permohonan itu akan dikabulkan bagi mereka oleh Bapakku yang di sorga. Ayo sepakat. Suami istri yuk sepakat. Kekasih Tuhan, hari-hari ini pada saat physical distancing atau social distancing adalah kesempatan baik membangun kehidupan doa di dalam keluarga. Adalah kesempatan baik untuk mengenal masing-masing anggota keluarga, apa yang menjadi bebannya mereka. Mari kita sama-sama dalam masa ini. Saya tuh selalu membahasakan masa karantina ini benar-benar masa karantina yang ada tujuannya. Membangun karakter kita, membangun kerohanian kita, dan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam masa karantina ini. Supaya ketika masa karantina ini selesai, kita ketemu dengan teman-teman kita di luar sana, kita sudah menjadi pribadi yang berbeda. Cara mikir kita sudah beda. Kita yang dulu kita egois, sekarang kita ndak egois. Loh, kok kamu sekarang udah ndak egois? Kursus di mana? Itu kursus di Profesor Doktor Covid katanya Pak Gilbert lumayan dong. Masa ini masa pelajaran yang hebat. Jangan sia-siakan waktu. Ayo bangun kehidupanmu. Saya juga terus belajar hari-hari ini. Saya bicara dengan keluarga saya bilang ayo punya banyak waktu di sela-sela apa yang harus kita kerjakan. Kita seperti Daniel, 3 kali sehari menghadap Tuhan, nyembah Tuhan. Itu membangun kerohanian kita. Daripada kita mendengarkan berita-berita di televisi atau di WA grup yang kadangkala malah semakin membuat kita itu merosot
kepercayaan kita jadi tumbuh kekhawatiran. Dengar di sana bahan makan tidak ada, kita jadi khawatir. Biasanya beli bawang cukup 2.000 5.000, sekarang rasanya kepingin beli bawang 2 kilo karena ketakutan, beli berambang lebih dari sekilo gitu ya. Apakah saya tidak lakukan? Awal-awal tuh saya sempat melakukan itu, dan saya merasa bahwa ini apa ya, ini kok saya nanti akhirnya akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang khawatir akan apapun juga. Saya tidak mau, saya harus selesai masa karantina ini, saya harus tumbuh, saya harus ditemui orang menjadi orang yang imannya lebih besar, ditemui orang sebagai orang yang keyakinannya kepada Tuhan lebih dalam, akan ditemui orang sebagai seorang pribadi yang lebih peaceful gitu, lebih damai sejahtera, lebih sukacita. Dan yang luar biasa lagi yang saya inginkan adalah saya punya hubungan yang lebih lekat dengan Tuhan melalui jam-jam doa. Mari kekasih Tuhan, kita sepakat dengan isi keluarga kita. Jadi kalau berdoa jangan suami mikirnya apa, istri mikirnya apa, ya gak dadi-dadi, gak jadi-jadilah. Nanti anak kepinginnya apa, si ibu kepinginnya apa, gak jadi. Yuk sepakat, itu sebabnya ini waktu yang the best untuk kita saling kenal kebutuhan keluarga kita masing-masing. Dan ayo ngambil pengalaman rohani, mulai berdoa, mulai didoakan. Ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Tidak ada doa itu yang tadi di depan saya katakan nafas kan. Jadi kalau kita tidak berdoa sama saja kita tidak bernafas. Tapi kalau kita tetap ngerasa bahwa buktinya aku masih hidup nggak pakai nafas, ya itu tidak tahu nafas dari mana gitu ya. Nafas dengan spirit apa? Spirit kerohanian, spirit yang disalurkan oleh Yesus, atau spirit yang disalurkan oleh kekuatanmu sendiri. Jangan heran kalau engkau akan menjadi orang yang cemas, engkau menjadi orang yang suka marah, engkau menjadi orang yang khawatir akan apapun juga, bahkan mungkin engkau akan menjadi orang yang pelit. Padahal hari-hari ini tuh justru kita itu dibangun oleh Tuhan. Kamu peduli gak sih sama sesamamu? Mungkin memang kita ada keterbatasan yang memang benar-benar sangat terbatas secara finansial. Tuhan itu pernah ngomong di Markus tentang ketika harus memberi makan 5.000 orang, apa yang ada padamu? Hari ini kalau Tuhan bilang apa yang ada padamu, mungkin kita tidak punya uang, tapi kita punya tangan, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya pikiran, kita punya hati. Itu bisa kita berikan kepada Tuhan. Mata kita fokus sama Yesus, fokus sama salib. Telinga kita fokus sama apa yang Tuhan ingin beritahukan. Dan tangan kita terangkat ke atas berdoa. Siapa yang hari ini Tuhan taruh di hatimu? Mungkin pembantumu, mungkin suamimu, mungkin anakmu, mungkin istrimu, mungkin tetangga sebelahmu. Ayo kita imani. Mungkin kita terbeban untuk berdoa buat dokter-dokter. Oh, kita gak bisa ikut-ikutan nyumbang APD. Apakah berdosa? Tidak. Firman Tuhan bilang, kalau engkau ada, lakukan. Tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan bersukacita. Tapi kalau engkau memang tidak punya, engkau bisa lakukan sesuatu. Bisa. Yuk, lipat tanganmu dan berdoa dengan benar, sikap hati yang benar, dengan sukacita. Saya percaya hari ini kita belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah kita ambil langkah iman. Kita ambil langkah untuk praktek firman-Nya. Mulai hari ini belum terlambat. Kita nggak tahu kita di rumah dalam masa pandemik ini sampai kapan. Tetapi saya percaya kalau kita mau respon firman Tuhan, kehidupan rohani kita akan dibangun. Meskipun kita tinggal di dalam rumah, kita tidak bisa beribadah bersama, tapi kita akan bisa dibangun kehidupan rohani kita. Dan pada masa nanti pandemi ini lewat, kita sudah dibentuk semakin menjadi serupa seperti Kristus. Ini sudah akhir zaman. Ayo prepare yourself. Persiapkan diri kita masing-masing untuk berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya dengan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah melalui hampir 2 jam bersama-sama. Kami sudah mengerti, memahami mengapa kami harus berdoa. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan ketika dia mau menghadapi pencobaan yang begitu sulit. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa.
Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus berjaga-jaga. Dan biarlah pada hari-hari ini kami juga berjaga-jaga. Kami juga berdoa. Kami juga membawa hati kami kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar Radio Sangkakala dimanapun mereka berada, Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong mereka untuk membangkitkan kecintaan mereka untuk berdoa. Berdoa bukan saja untuk memberitahukan kepada Tuhan daftar keinginan, tetapi lebih kepada memberikan hati kami Tuhan kepadamu untuk Engkau bentuk sedemikian rupa. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikan-Nya Tuhan. Kami boleh bersyafaat untuk keberadaan kami Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami boleh menaikkan permohonan kami untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Nya Tuhan. Kami mulai memikirkan jiwa-jiwa di luar kami Tuhan yang membutuhkan keselamatan. Mari Tuhan Yesus, kami hanya ingin hati kami ini murni di hadapan Tuhan. Ketika kami berdoa, kami tidak lagi memiliki keinginan untuk kepuasan pribadi kami, tetapi bagaimana melalui doa kami nama Tuhan itu dimuliakan, dinyatakan atas bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak egois berdoa untuk kepentingan pribadi, tapi kami mulai melangkah lebih lagi, berdoa bagi kepentingan orang lain, bukan hanya sekedar urusan jasmani, tetapi terlebih lagi keselamatan kekal yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa. Mari Bapa, Engkau turun di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau terus gerakkan kami, berikan kegelisahan untuk memiliki jam-jam doa, menghadap Tuhan, menaikkan pujian syukur kami, dan melibatkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah doa itu menjadi nafas hidup kami anytime. Kami dengan sadar kami bernafas, kami dengan sadar kami bernafas, kami dengan sadar kami berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengar akan program ini dimanapun mereka berada. Biarlah kasih sayang Tuhan menyertai mereka, perlindungan Tuhan menyertai mereka dalam masa pandemik ini. Tuhan, kami menolak segala sakit penyakit itu. Tuhan, Kau berikan perbedaan untuk anak-anak Tuhan. Kami boleh tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh tinggal tenang Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami ada di bumi, hidup kami ini Kristus. Dan kalau Tuhan izinkan dalam kondisi ini, di antara kami ada yang Tuhan panggil pulang, itu pun merupakan keuntungan Tuhan. Dan sementara kami masih bisa bernafas di bumi, biarlah kami boleh memakai nafas hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani orang lain, melakukan kebaikan Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Radio Sangkakala yang terus melayani. Engkau berikan kesehatan, kekuatan untuk setiap stafnya Tuhan, penyiar-penyiarnya. Tuhan, proteksi mereka, berikan kesehatan buat mereka. Tuhan, bentengi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Nama-Mu kami kuduskan dan permuliakan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri program kami siang hari ini hanya di atas satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya Ibu Evangelis Dani Matita di kesempatan saat ini. Tetap semangat Ibu ya. Saya juga senang bisa kesini. Puji Tuhan, tetap menjadi berkat karena terang dimanapun Ibu dan keluarga berada. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Sama-sama Joshua, Tuhan berkati. Amin. Baiklah kalau gitu, kekasih Tuhan semuanya, tuntas sudah kebersamaan kita di program Wanita Berkemenangan untuk edisi Senin ketiga secara langsung ya, siaran langsung bersama dengan Ibu Evangelis Dani Matita, tanggal 20 April 2020. Otomatis saya juga Joshua Alvin pamit undur dari ruang dengar. Kekasih Tuhan semuanya, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semuanya sekarang, selalu dan senantiasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Immanuel. Amin.